berikut kita akan bahas tentang sanitasi di rumah sakit ya. Nah, pengertian dari sanitasi rumah sakit adalah upaya menjadi atau menjaga kesehatan lingkungan rumah sakit. Nah, sanitasi adalah suatu cara untuk mencegah berjangkitnya suatu penyakit menular dengan jalan memutuskan mata rantai dari sumber. Jadi ini adalah suatu tindakan atau suatu kegiatan untuk mencegah atau memutus rantai penyakit. Kenapa? Rumah sakit itu adalah tempat berkumpulnya penyakit terbanyak ya, karena berbagai penyakit berkumpul di dalam sebuah bangunan gedung. Nah, dalam lingkup rumah sakit atau kita sebut RS ya, sanitasi itu berarti upaya pengawasan berbagai faktor lingkungan fisik, kimiawi, dan biologi di rumah sakit yang menimbulkan atau mungkin dapat mengakibatkan pengaruh buruk terhadap kesehatan petugas, penderitanya, pengunjung maupun bagi masyarakat di sekitar RS. Jadi kalau kamu mungkin tinggal di sekitar rumah sakit, jangan bangga ya. Justru kamu takut. Kenapa? Berbagai penyakit itu ada atau berkumpul di dalam rumah sakit, bahkan di sekitar lingkungan rumah sakit ya. Kamu harus was-was, selalu jaga kebersihan. Mungkin dari selokannya, dari udaranya dan lain-lain ya, harus jaga jarak ya. Sanitasi rumah sakit itu adalah upaya dan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pelayanan kesehatan di rumah sakit dalam memberikan layanan dan asuhan pasien yang sebaik-baiknya. Karena tujuan dari sanitasi rumah sakit itu adalah untuk menciptakan kondisi lingkungan rumah sakit agar tetap bersih, nyaman, dan dapat mencegah terjadinya infeksi silang serta tidak mencemari lingkungan. Berarti bagi pemilik usaha rumah sakit atau mereka yang membangun rumah sakit ya, atau pengelolanya lah, mereka tidak hanya bertugas untuk menyembuhkan pasien, tapi mereka juga bertugas untuk apa? Mencegah penyakitnya itu tidak lari atau tidak menyebar dari dalam rumah sakit ke lingkungan sekitarnya. Jadi ini bebannya berat yang kerja di rumah sakit ya, makanya seringkali itu bisa sampai 24 jam kamu kerja di rumah sakit ya. Jadi jangan kira kerja di rumah sakit itu enak. Nah, rumah sakit itu kan tadi sebagai sarana pelayanan kesehatan dan tempat berkumpulnya orang sakit maupun orang yang sehat ya. Jadi campur aduk dalam situ lah. Atau dapat menjadi tempat penularannya penyakit serta kemungkinan terjadinya pencemaran lingkungan dan gangguan kesehatan. Nah, justru rumah sakit tempat kamu berobat justru bisa mengakibatkan kamu malah kena penyakit yang lain ya, kalau kamu tidak hati-hati. Nah, dalam pelaksanaan sanitasi di rumah sakit sering ditafsirkan secara sempit yang ini dengan hanya aspek kerumah tanggaan atau bersih-bersih aja gitu ya, seperti kebersihan gedung, kamar mandi dan WC, pelayanan makanan dan minuman. Bukan cuma itu ya, tapi harus juga mengawasi atau mengontrol keberadaan penyakit itu supaya tidak menyebar ke lingkungan sekitarnya. Karena diingatkan sekali lagi ya poinnya tadi, rumah sakit itu tempat berkumpulnya berbagai macam penyakit. Terdapat 3 hal yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 1204 dari Menkes ya, SK nomor 10 tahun 2004, tanggal 19 Oktober 2004. Nah, yaitu yang pertama itu persyaratan kesehatan lingkungan rumah sakit. Jadi ada syarat-syaratnya ya. Lalu ada kualifikasi tenaga kesehatan lingkungan rumah sakit. Jadi untuk seorang tenaga kesehatan lingkungan itu harus punya spesifikasi atau kualifikasi yang jelas dan mungkin harus berpengalaman ya, tidak boleh sembarangan. Nah, penilaian pemeriksaan kesehatan lingkungan atau menginspeksi sanitasi rumah sakit. Jadi harus ada namanya inspeksi rumah sakit. Kalau kamu magang di rumah sakit mungkin kamu akan menemukan kegiatan ini ya, menginspeksi kesehatan lingkungan di rumah sakit. Nah, dalam kesehatan lingkungan di rumah sakit itu memiliki beberapa persyaratan. Yang pertama itu persyaratan sarana dan bangunannya. Lalu penyihatan makanan dan minumannya. Harus tersedia air bersih. Pengolahan limbah medis dan non medis ini harus terpisah ya. Jadi kalau kamu magang atau kamu praktek di rumah sakit, kamu akan tahu yang namanya limbah medis dan limbah non medis. Lalu ada pengendalian vektor atau serangga-serangga pembawa penyakit ya, atau makhluk-makhluk pembawa penyakit, dan desinfeksi dan sterilisasi. Nah, ini biasa dilakukan oleh anak-anak peminatan dasar kesehatan lingkungan ya. Lalu ada promosi kesehatan yang biasa akan dilakukan oleh mahasiswa itu ya, seringnya promosi kesehatan. Nah, di dalam rumah sakit, penanggung jawab kesehatan lingkungan di rumah sakit itu ada kelas A dan kelas B. Itu biasanya rumah sakit pemerintah ya. Dan yang setingkat adalah seorang tenaga yang memiliki kualifikasi sanitarian dan serendah-rendahnya berijazah
sarjana S1 di bidang kesehatan lingkungan, teknik lingkungan, biologi, teknik kimia, teknik sipil. Nah, jadi orang bisa bekerja di bagian kesehatan lingkungannya rumah sakit itu jurusan-jurusan ini ya, yaitu bidang kesehatan lingkungan, teknik lingkungan, biologi, teknik kimia, dan teknik sipil ya. Ini mereka orang-orang yang paham tentang keadaan atau kondisi lingkungannya. Lalu penanggung jawab kesehatan lingkungan di rumah sakit kelas C dan D atau rumah sakit pemerintah ya. Dan yang setingkat adalah seorang tenaga yang memiliki kualifikasi sanitarian serendah-rendahnya berijazah diploma 3 atau D3 di bidang kesehatan lingkungan. Nah, jadi benar-benar harus seorang lulusan yang paham betul tentang lingkungan. Ya, masa kamu jurusan sastra misalnya ya, kamu kerja di bagian kesehatan lingkungan, mungkin bisa tapi berat banget, atau mungkin kamu bahkan tidak paham tentang dasar-dasar menyehatkan lingkungan di rumah sakit. Nah, di dalam rumah sakit itu ada dikenal namanya infeksi nosokomial atau infeksi yang diperoleh dari rumah sakit. Jadi ini biasanya tertular ketika kamu berinteraksi atau kamu berkunjung ke rumah sakit, atau mungkin kamu bekerja dalam rumah sakit. Jadi ini yang penyakit yang berbahaya ya, karena apa, dia berpindah dari satu orang ke orang lainnya di dalam rumah sakit. Nah, jadi penyakit nosokomial atau infeksi nosokomial ini adalah infeksi yang tidak diderita pasien saat masuk ke rumah sakit. Ini masih mungkin dia ke rumah sakit itu cuma sakit pinggang gitu ya, sakit pinggang aja. Terus dia ke rumah sakit. Tapi setelah kurang lebih 72 jam ya atau 3 hari tiba-tiba dia ada muncul penyakit baru, habis sakit pinggang, tiba-tiba sakit mata, terus tiba-tiba sakit telinga, tiba-tiba batuk-batuk. Nah, itu adalah penyakit yang namanya nosokomial atau kamu dapatkan ketika kamu berada di pusat kesehatan atau tertular di pusat kesehatan. Nah, infeksi ini terjadi bila toksin atau agen penyakit atau penginfeksinya itu menyebabkan infeksi lokal atau sistemik. Nah, jadi ini udah masuk ke organ tubuhnya, mungkin dari droplet atau dari air ludah atau cairan tubuh dari pasien-pasien yang mungkin nggak sengaja bersentuhan dengan kamu ya, atau mungkin kamu dari benda-benda alat-alat medis yang belum disterilkan, kamu main pegang-pegang aja, makanya nggak boleh pegang-pegang sembarangan ya. Nah, secara umum faktor yang mempengaruhi terjadinya nosokomial terdiri atas 2 bagian besar. Yang pertama itu faktor endogen ya. Misalnya apa nih endogen? Umurnya, jenis kelaminnya, penyakit yang pernah diderita atau penyakit penyertanya, daya tahan tubuh, dan kondisi lokalnya. Jadi ini adalah dari fisik seseorang tersebut ya. Lalu faktor eksogen, lamanya penderita dirawat, mungkin sebulan 2 bulan dirawat di rumah sakit itu ya. Nah, lalu kelompok yang merawatnya, apakah orang-orang yang merawat dia itu sehat, atau mungkin ternyata perawatnya berasal atau baru aja dari ruangan pasien lain yang juga menderita penyakit yang berbeda. Akhirnya apa? Penyakit itu menempel mungkin di baju perawatnya, terus pindah ke kamu ketika dia merawat kamu gitu ya. Makanya di tiap ruangan itu ada perawat-perawat, ada tim-tim perawat khusus. Jadi nggak boleh asal-asal masuk tanpa pembersihan ya. Lalu dari alat medisnya serta lingkungannya, ini jadi faktor lingkungan atau dari orang lain ya. Kalau dari endogen dari diri sendiri, kalau eksogen itu dari luar tubuhnya. Nah, ada beberapa cara untuk mencegah penyakit infeksi nosokomial. Itu ada caranya. Yang pertama, membatasi transmisi organisme dari atau antar pasien dengan cara mencuci tangan. Ingat, cuci tangan. Dan penggunaan sarung tangan. Nah, jika seorang perawat itu yang baik itu menggunakan sarung tangan. Tindakan septik dan aseptik, sterilisasi dan desinfektan. Jadi kamu jangan heran ya kalau di rumah sakit itu bau obat ya, karena desinfektan, antiseptik, sterilisasi dan lain-lain itu banyak sekali dalam situ ya. Supaya apa? Menjaga supaya kamu tidak sakit ya, atau tidak tertular dari penyakit lainnya. Lalu mengontrol resiko penularan dari lingkungan. Jadi kita harus kontrol nih, ada orang bertanggung jawab biasanya ya, bagian pengawasnya, supaya apa? Mungkin kamu bekerja sesuai standar, atau supaya mengawasi pengunjung atau pasien yang datang kayak gitu ya. Lalu melindungi pasien dengan penggunaan antibiotika yang adekuat atau yang cocok ya, nutrisi yang cukup, dan vaksinasi. Nah, ini udah bagiannya perawat nih. Lalu membatasi risiko infeksi endogen dengan meminimalkan prosedur invasi. Nah, lalu pengawasan infeksi, identifikasi penyakit, dan mengontrol penyebarannya. Jadi
baik kamu orang tenaga kesehatan, sebagai pasien maupun sebagai pengunjung, harus selalu jaga kesehatan di dalam rumah sakit, jaga kebersihan ya. Karena apa? Mungkin kamu tidak tertular, tapi mungkin kamu bisa jadi penular buat orang lain. Oke, sekian sampai sini selesai.